dalam rangka makin memantapkannya tali silaturahmi dengan insan pers di Jayapura, maka DPP Gerakan Rakyat Cinta Indonesia Gercin dan DPD Gercin Setara Papua menggelar buka puasa bersama di Hotel Horizon Padang Bulan Jayapura, Papua, Sabtu 30 Mei 2024. Mengajak masyarakat Papua untuk menjaga kedamaian di tanah Papua yang kondusif, aman, dan damai. Dan jangan terpengaruh dengan isu-isu sesaat sengaja dipanas-panaskan untuk membuat gejolak politik sehingga tanah Papua membara dan terbakar dengan demonstrasi-demonstrasi yang anarkis. Kita mendukung demonstrasi-demonstrasi yang damai, tapi kita tidak mendukung demonstrasi-demonstrasi yang anarkis dan mengganggu atau membakar fasilitas negara atau pemerintah sehingga dapat merusak persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dari Sabang sampai Merauke yang mendiami bumi cendrawasih, terlebih khusus masyarakat adat di tanah Papua. Tanah Papua tidak boleh dirusak oleh oknum-oknum tertentu dengan memanfaatkan isu-isu Papua untuk kepentingan pribadi, kelompok, bahkan kepentingan asing yang ingin mengelola Papua dalam konflik politik yang berkepanjangan, sehingga membuat rakyat ada di tanah Papua menderita, sengsara, kelaparan, dan menjadi asing di negerinya sendiri yang penuh susu dan madu, sungainya mengalirkan emas, dan sebagainya. Terkait video viral di medsos, yaitu oknum anggota TNI yang menginterogasi serta melakukan penganiayaan terhadap masyarakat Papua yang diduga adalah KKB, saya dengan tegas menolak aksi-aksi kekerasan di Papua. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di negeri, yang juga meminta supaya oknum tersebut bisa proses. Terkait video viral yang yaitu oknum TNI yang menginterogasi serta melakukan penganiayaan terhadap anggota KKB, sebab video tersebut yang lagi viral bisa dipakai oleh kelompok-kelompok yang selama ini kontra dengan pemerintah untuk digoreng-goreng dan menciptakan konflik horizontal di tanah Papua. Saya juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Madian TNI Ishak Pangemanan, yang dalam pernyataan persnya sudah melakukan klarifikasi terhadap aksi oknum TNI tersebut, karena hal tersebut dapat mencederai institusi TNI, dan Bapak Panglima menyampaikan bahwa oknum tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, Bapak Panglima juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang ada di tanah Papua atas kejadian tersebut yang mencoreng upaya-upaya negara dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di tanah Papua. Menurut saya, sikap tegas yang diambil oleh Bapak Panglima Kodam 17 Cendrawasih Madian TNI Ishak Pangemanan patut diapresiasi oleh masyarakat Papua, sebab inilah sikap pemimpin militer yang sangat humanis dan diberkati Tuhan, serta menjadi contoh bagi para pemimpin-pemimpin yang ada di tanah Papua, sehingga secepatnya dapat bertindak untuk meredam konflik dan gejolak yang terjadi, sehingga konflik tersebut tidak menjadi besar. Saya juga ingin menyampaikan bahwa oknum masyarakat Papua yang mendapatkan interogasi dan penganiayaan oleh anggota TNI itu adalah merupakan kelompok sipil bersenjata, pimpinan Igalius Kugaya yang bertentangan dengan NKRI dan selalu melakukan kekerasan bersenjata di wilayah pegunungan dan sebagainya. Mereka tidak hanya menembak aparat TNI Polri yang bertugas di wilayah Papua, pegunungan, namun mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan kriminal lainnya yang meresahkan masyarakat setempat. Karena pendekatan kekerasan tidak dapat menyelesaikan persoalan, justru akan menimbulkan kekerasan baru lagi yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu kita harus menggunakan pendekatan cinta kasih, sebab pendekatan cinta kasih akan melahirkan cinta, kasih, dan perdamaian dan serta kesejahteraan. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada TNI Polri agar supaya kelompok KKB tersebut bisa mendapatkan tindakan hukum yang terukur. Kehadiran TNI Polri di tanah Papua sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga masyarakat tidak menjadi barbar atau menghakim sendiri terhadap tindakan-tindakan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan serta bulan Paskah Yesus Kristus ini, mari kita sama-sama sebagai masyarakat Papua serta komponen masyarakat lainnya untuk bisa menjaga kamtipmas yang kondusif di tanah Papua. Saya juga meminta kepada masyarakat yang ada di tanah Papua untuk jangan terprovokasi dengan isu video viral tersebut, karena isu tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum,
untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya juga mencurigai atau menduga bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang sedang memanfaatkan isu viral tersebut untuk memancing emosional masyarakat yang ada di tanah Papua untuk membuat kegaduhan dan membuat Papua membara dan terbakar lagi. Sudah cukup Papua berada dalam konflik yang berkepanjangan. Kita harus mengakhiri konflik itu sehingga kita menciptakan masa depan Papua yang lebih baik dari hari kemarin. Mereka ingin menciptakan situasi tanah Papua tidak kondusif sehingga Papua terus menjadi konflik dengan memanfaatkan isu-isu serta gejolak-gejolak sosial yang ada di tanah Papua. Saya juga meminta kepada semua elemen masyarakat yang ada di tanah Papua untuk kita sepakat dalam menjaga tanah Papua sebagai tanah damai dan menolak kelompok sipil bersenjata KKP di tanah Papua yang selalu membuat kekacauan. Dan jangan terpengaruh dengan aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan memanfaatkan isu video viral oknum TNI yang mengenai anggota KKP. Saat ini tanah Papua dalam keadaan aman dan kondusif karena ada pemerintah, TNI dan Polri yang selalu berada di garda paling terdepan dalam mengawal Kamtipmas di tanah Papua.